وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Baik. Ustaz izin bertanya, kenapa di saat kita diberi ujian oleh Allah berupa virus seperti corona, bukannya memperbanyak ibadah di masjid, ini malah disuruh ibadah di rumah? Terus ada wacana sholat Jumat di rumah. Jazakallahu khairan. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu fikih. Kita harus mendalami ilmu agama itu dengan baik, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan firasat. Kita harus menjalankan sesuatu itu dengan ilmu dan harus tahu fikihnya. Terjadi fitnah demikian, wabah, fikih dalam menghadapinya itu seperti apa? Tentunya dengan mempelajari bagaimana yang telah disikapi oleh Nabi dan orang-orang terdahulu di dalam menyikapi wabah-wabah yang seperti ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak syubhat. Di antara syubhatnya mereka mengatakan, kenapa harus mengkosongkan masjid atau meliburkan kajian? Bukankah di peperangan saja, di kancah peperangan kita masih diwajibkan sholat berjamaah? Kenapa? Itu di kancah peperangan yang musuh di hadapan kita. Sedangkan ini virus corona, dia nggak bisa dilihat dan tidak ada yang bisa memastikan sudah ada di depan kita ataupun di sekitar kita. Tapi kenapa sampai tidak sholat? Karena jamaah dimuliakan Allah, antara peperangan dengan wabah penyakit itu berbeda. Karena peperangan mudah untuk diantisipasi, sesuatu yang nampak. Sedangkan virus wabah penyakit ini beda kasusnya, maka fikihnya juga beda. Gak bisa. Maka hal-hal yang seperti ini kita kembalikan kepada para ulama, kepada ahlul ilm, bukan dikembalikan dengan hawa nafsu. Kadang orang mengatakan, bukannya dengan kita beribadah di masjid, kita kumpul, kemudian ini kan orang-orang ingin banyak ngaji, semuanya itu dikembalikan kepada ilmu, bukan dikembalikan kepada keinginan manusia. Kalau keinginan manusia, semua kita nggak ada yang mau libur, semua kita nggak mau ada yang di rumah terus, semua kita ingin beraktivitas. Tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena, bersabar, nggak kena alhamdulillah. Tapi semua itu jemaah muliakan ada fikihnya, ada pemahamannya, dan itu harus dikembalikan kepada ahlul ilm, dan kita mengikuti berjalan bersama para ulama. Kalaulah para ulama saja mereka menasihati untuk menjaga diri dan jangan membuat perkumpulan, ataupun bagaimana para ulama yang ada di negeri haram, mereka sampai menutup kesempatan bagi kaum muslimin sementara waktu untuk umrah, untuk datang ke Madinah atau ke Makkah. Mereka para ulama, tentu mereka lebih faham, lebih dalam ilmunya daripada kita orang awam yang hanya sekedar bisa mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan ilmu. Maka dalam hal ini kita berjalan di atas nasihat-nasihat para ulama, karena al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, yang mana mereka tidaklah berkata ataupun berucap, bertindak, melainkan mereka melakukan sesuatu di atas ilmu. Maka itu ikutilah para ulama rabbaniyin yang mereka berhujjah dengan ilmu-ilmu, dengan sesuatu hujjah yang kuat dari Al-Quran maupun dari Sunnah atau dari athar para sahabat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.